gelagapan, bingung, dan tentunya malu. Itu untuk menggambarkan dua orang pejabat provinsi di hadapan pimpinannya, di hadapan gubernurnya. Karena ditanya tupoksinya, ya, berapa ini jumlah rumah miskin? Tidak tahu. Padahal katanya ini zaman digital. Dan terkenal Jawa Barat digitalnya canggih. Kenapa? Sesuai dengan anggarannya yang begitu besar. Urusan perdigitalan. Tetapi ketika ditanya, gelagapan, tidak tahu datanya. Ini bagus sesungguhnya dengan hadirnya Kang Deddy Mulyadi, dengan menayangkan seluruh aktivitas beliau. Dan kemudian para pejabat Pemprov Jawa Barat juga dipanggil untuk menerangkan satu persatu sesuai dengan tupoksinya. Ini kan menuntut untuk seluruh pejabat Pemprov Jawa Barat bekerja dengan serius. Bekerja dengan benar-benar serius. Memahami persoalan dari A sampai Z. Ya, memahami jangan sampai gubernur ini lebih paham persoalan, padahal kan kalau kita mau nakar sebagai sesama manusia, beliau itu mestinya mendapatkan informasi dari pekerjanya. Misal nih, urusan rumah miskin, kan mestinya ada tupoksinya tuh. Urusan kemudian pertambangan, persampahan, dan lain sebagainya. Kan ada yang membidangi itu. Nah, orang-orang yang membidangi itu yang mestinya ngasih informasi kepada gubernur. Nih Pak Gubernur, nih kawasan kita ABCD. Nih Pak Gubernur, ini rumah miskin di Jawa Barat tuh ada sekian. Mari kita pikirkan solusinya. Ini kan enggak. Gubernur malah kemudian memahami banyak persoalan di Jawa Barat dari A sampai Z. Sementara pekerja di Pemprovnya itu bahkan ya gelagapan. Padahal yang membidanginya. Nah, ini ke depan tidak boleh seperti itu. Ya, pejabat Pemprov sesuai dengan tupoksinya harus memahami persoalan dari A sampai Z. Kan ditayangkan di YouTube, disebarkan di media sosial, kan malu. Pada akhirnya kan malu. Mesti ada perbaikan. Mesti ada peningkatan kualitas. Peningkatan pengabdian dan lain sebagainya. Itu tuntutannya karena dilihat oleh publik semuanya. Nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Demi perbaikan kok. Ya, demi perbaikan kita kok. Bukan demi siapa-siapa. Bukan demi siapa-siapa, demi kita. Demi Jawa Barat. Demi Indonesia. Kita coba cek sama-sama nih. Problem di kita itu diantaranya adalah kemiskinan. Nah, kemiskinan itu menurut saya standarisasinya gampang. Pertama, orang miskin itu pasti tidak punya listrik. Kan berarti di kita ada 140.000 rakyat di Jawa Barat nggak punya aliran listrik. Walaupun belum tentu juga yang tidak dialiri listrik itu juga miskin kan. Yang kedua, rumahnya pasti kumuh. Setelah itu anaknya banyak, Pak. Kan seperti itu. Nah, bagaimana menyelesaikan agar kemiskinan menurun? Satu, perbaiki rumahnya. Dua, lindungi akses kesehatannya agar dia berobat itu gratis. Yang ketiga, keluarga berencanakan keluarganya agar nggak nambah anak terus. Yang keempat, sekolahin anak-anaknya. Yang kelima, bangun akses infrastruktur yang memadai ke lingkungannya. Selesai kemiskinan, Pak. Gitu loh, Pak. Nah, di Jawa Barat ini ada berapa rumah rakyat miskin? Kalau rakyat miskin izin Pak, untuk kita belum ada data Pak. Kami sudah menanyakan ke Bapeda, ada data P3KE jumlahnya 2,1 juta. Teori tentang digitalisasi, kemampuan IT Provinsi Jawa Barat tidak sebanding dengan produk. Gitu loh. Kan kalau ngomong teorinya bagus banget di Jawa Barat, hebat banget digitalnya. Begitu tanya berapa rumah rakyat miskin di Jawa Barat, can boga. Kita sudah mensurvei data kawasan kumuh, Pak. Oke. Ada berapa kawasan kumuh di Jawa Barat? Total rumah atau kawasan? Pertama kampung dulu. Ada berapa kampung kumuh di Jawa Barat? 83 kawasan. 83 kawasan yang tersebar di berapa kabupaten kota? 27 kabupaten kota. Nah,
Kawasan-kawasan kumuh itu strateginya yang kemarin adalah dengan program dari PU itu ya. Atau ya ada saya itu pernah jalannya di pondasi, dibikin tempat sampah TP3R, apa tuh namanya? TP3R. Apa itu namanya programnya? Penataan kawasan kumuh. Ada nama programnya tuh, yang ada konsultannya tuh. Kotaku. Oh iya. Kotaku. Nah, oke. Dari berapa tadi? 83 kawasan kumuh itu ada berapa ribu rumah kumuhnya? Kami di dinas itu sudah mensurvei dari sejak bulan November tahun kemarin, Pak. Itu ada dibagi kewenangan, Pak, untuk kawasan kumuh itu. Ada kewenangan provinsi, kewenangan pusat, dan kewenangan kabupaten kota. Untuk kewenangan provinsi ada sekitar 6.000-an rumah di kawasan kumuhnya. Untuk kewenangan provinsi juga ada di sekitar 6.000, sedangkan di kabupaten kota ada di 43.000. 43.000. Oke. Udahlah, tanggung jawab kita lah anggap. Nanti kita tinggal ngomong dengan kabupaten kota. Jadi ada berapa total semuanya? Total semua kurang lebih, ini termasuk di luar kawasan kumuh nggak? Atau sekarang kawasan kumuh dulu. Kawasan kumuh kurang lebih di sekitar 47.000. 47.000 udah bagi dua dengan kabupaten kota. Berarti kewajiban kita sekitar 30.000 lah. Lainnya sisanya kabupaten kota. 30.000. Ini yang kawasan kumuh aja. Kemudian kan bukan hanya rumah, tetapi jalan. Terus tempat pengelolaan sampah. Apa solusi tempat pengelolaan sampah saya? TPS3R menurut saya nggak bisa, Pak. Karena itu hanya berjalan ketika ada proyeknya. Bapak lihat deh. Ketika nggak ada proyeknya, Pak, itu digawean. Pertama waktu ada proyeknya bisa ada magot segala macam. Begitu kan dia magotnya teu payu. Jelema nu ngurusna kehilangan penghasilan. Akhirnya ditinggalin, ya dia kerja aja. Apa solusi yang terbaik untuk sampah? Ini sih masih di Pak, karena dari kan itu pengelolaannya ada dari bagian kecil dulu, Pak, dari rumah. Teorinya, Pak, prakteknya ini susah. Hese, Pak. Ya Allah ya Rabbi, karena kehilangan ketokohan, Pak. Dulu itu di setiap kampung ada tokohnya. Tokohnya disegani, cek aing jenkeun jalan 3 kilo. Saya ngalamin mecahin batu, Pak. Buat kali pecahin, di kapling Bapak Sahlim. Berapa meter saya mecahin. Sekarang nggak ada tokoh-tokoh di kampung yang bisa gerakin bangunan. Ada tapi jarang. Tapi harus ada duit aja. Saya sudah nggak percaya dengan itu, Pak. Teori awalnya iya, tapi prakteknya beda. Kan saya teh ngalamin, tahu sok TP3R cek sih anu jalan. Taruhan hayu urang tempat jeung urang hayu bareng. Solusinya dibakar aja yang lebih cepat. Insinerator. Tapi insinerator yang di Depok diprotes tuh. Iya. Lalu ada protes di lingkungan. Di lingkungan. Lalu. Jadi sampah mah hayang leungit, ganeng mah mung. Asap nggak mau. Insinerator berarti harus dicari tempat yang jauh dari pemukiman. Pak, pikirin, Pak. Setiap orang pakai popok. Setiap orang pakai soktek. Oleh Bapak pikirin kemana tuh sampah? Susi. Kasih oleh Pemda diangkut oleh Pemda pakai mobil kan sifatnya ditimbun. Memang yang jalan jangka panjang PLTS. Tapi kan itu 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. Yang dekat sekarang, apa yang terbaik menurut Bapak? Dibakar kan? Nah, tinggal oleh Bapak di kampung-kampung kumuh itu, pertama dirumusin insineratornya diletakkan di mana? Oke. Keren nggak pemimpin seperti ini? Keren. Banyak yang kemudian selalu berkomentar, jangan terlalu berlebihan Anda. Biasa aja kepada KDM. Enggak berlebihan, memang orang itu lebih. Tidak biasa. Siapa yang pernah kita jumpai orang seperti dia? Seperti beliau, Kang Deddy Mulyadi. Belum pernah, Pak. Makanya saya tidak berlebihan. Memang orang itu lebih. Dan pantas kita katakan lebih. Karena memang faktanya lebih. Bukan melebih-lebihkan. Bukan melebih-lebihkan, memang lebih itu orang.
Begitu itu untuk menjawab. Biasa aja. Nggak biasa kok. Siapa yang berani membuka anggaran seluas-luasnya, menayangkan seluruh kinerja orang-orang di provinsi untuk berbenah diri kok? Siapa? Siapa coba? Di Indonesia lah, bukan hanya di Jawa Barat. Belum ada, Pak. Ini yang nonton di sini itu bukan hanya orang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, juga menginginkan mendambakan sosok pemimpin yang juga sama seperti Kang Deddy. Mau terbuka semuanya. Kalau ada yang salah, mau memperbaiki diri. Begitu. Jadi bukan berlebihan, tetapi memang lebih. Sekali lagi, dengan ditayangkan seluruh aktivitas gubernur, dengan pekerja-pekerja di Pemprov Jawa Barat, di pemerintahan, tentu ini menuntut untuk lebih ideal bekerjanya tuh. Ya, yang ada di Pemprov Jawa Barat khususnya, dan tidak bisa berbohong. Misal ada yang menyampaikan data berbohong, jumlah rumah rakyat miskin ada berapa ribu misal, lalu faktanya ada sekian, itu nggak bisa. Deddy Mulyadi itu orang yang turun ke lapangan, Pak. Misal urusan pertambangan, nggak bisa berbohong. Beliau turun langsung ke lapangan. Dari A sampai Z. Beliau belajar persoalan, problemnya. Maka nggak bisa dibohongi. Ini menuntut sekali lagi profesionalisme seluruh pejabat, pegawai di Pemprov Jawa Barat. Menuntut untuk itu. Dan itu baik kan untuk masa depan Jawa Barat khususnya. Aparatnya lebih baik, lebih tertib, lebih mementingkan rakyat dibanding mementingkan pribadi. Kenapa? Karena dicontohkan langsung oleh pemimpinnya. Jadi pemimpinnya itu bukan hanya pintar ngomong, tetapi prakteknya. Dengan prakteknya ini yang mahal. Ini yang mahal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.